Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah KB Ear Packer IM dengan hybrid driver dari KB Ear Audio yang harganya kisaran 500-600 ribuan. Langsung aja kita bahas ya. Music Lover, KB Ear adalah salah satu brand audio yang cukup rutin, cukup rajin ngeluarin produk-produk barunya. Nah, kali ini mereka ngeluarin hybrid driver, multi driver, yaitu dengan konfigurasi single dynamic driver dan 2 balance armatur. Plus, harganya juga masih cukup terjangkau. Fitur, spesifikasi, dan paket penjualan seperti ini. Harganya kisaran 39 US dollar. Jadi, ya mungkin kalau di kurs mungkin kisaran 500-600 ribu lah. Fiturnya, high performance DD unit yang ukurannya 10 mm, 2 customized BA unit, sophisticated electronic crossover technology, zinc alloy metal cover, high precision sandblasting process, ergonomic design, OFC silver plated cable dengan 4 core, high definition microphone, detachable 2 pin konektor, 3,5 mm gold plated jack. Sedangkan spek dan paket penjualannya seperti ini. Kita langsung bahas ke desain sama build quality-nya Music Lover. Menurut gua nih bentuknya cukup standar lah ya. Seperti Chivy yang lain ya, kayak line up-nya KZ, KZ, terus KBR yang kemarin-kemarin itu bentuknya ya kayak gini, ya seperti CM. Yang membedakan dengan yang lain itu menurut gua hanya faceplate-nya. Tapi nanti kita bahas ya. Kita bahas dari yang paling bawah, dari jack-nya dulu. Jack-nya L-shape, gold plated, 4 pole, jadinya ada mic-nya. Cover jack-nya dari bahan plastik warna putih transparan. Kabelnya OFC silver plated, 4 braid warna silver. Splitter bahan mirip cover jack ya, bentuk Y. Kemudian dia ada remote dan mic yang menggunakan 1 tombol. Buat over ear-nya ada sleeve plastik transparan. Konektornya menggunakan 2 pin 0,78 mm tipe C. Sedangkan untuk buds-nya bentuk CM seperti IM Chivy lain. Ya cukup standar seperti yang tadi gue bilang. Nah, bagian ini yang gue suka nih. Faceplate-nya Music Lover. Ini gue suka banget desainnya. Polos, kemudian ada aksen titik-titik di sekelilingnya. Terus ada tulisan KB Ear kecil tuh di bawahnya. Kemudian listnya warna silver di samping. Bahannya dari aluminium alloy. Kesannya ya minimalis modern. Sedangkan shell-nya warna bening transparan dari bahan resin. Kemudian kita bisa lihat bagian dalam dari IM-nya. Bagian sisinya, bagian samping itu ada tulisan KB Ear untuk yang IM sebelah kanan, dan Packer untuk yang sebelah kirinya. Juga ada marking L atau R-nya. Sedangkan vent-nya ada di bagian shell dekat dynamic driver-nya. Nozzle bahan metal, ya beda dengan bodinya, ya dengan body shell-nya beda. Untuk nozzle-nya itu berbentuk panjang, bor gede dengan filter bentuk grill warnanya silver. Sedangkan ear tips-nya bahan silikon standar Chivy, cukup lembut. Kemudian nozzle-nya panjang dan bor gede. Sebenarnya Music Lover buat gua desainnya sih nggak terlalu aneh-aneh lah ya, standar-standar Chivy. Tapi memang gua akuin build quality-nya bagus, bahannya bagus, kerasanya solid. Plus gue cukup suka sama faceplate-nya yang desainnya minimalis, modern, ya oke lah menurut gua. Nah, makanya gue kasih poin 7,5 untuk IM KB Ear Packer ini. Buat fittingnya Music Lover, di kuping gue aman sih, ya kena standar Chivy ya. Jadi gue selalu dapat fittingnya, isolasinya bagus, ceilingnya oke, di kuping juga nyaman, stabil, ya nggak ada masalah. Sekarang kita cobain mic-nya, kayak gini nih. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari IM KB Ear Packer. Rekaman mic dari IM KB Ear Packer. Nah, bagus kan? Gue akuin ini memang oke loh mic-nya. Memang sesuai dengan fiturnya yang mic HD, high definition. Jadi memang clear banget suaranya, jernih, natural, dan powernya cukup gede. Sekarang kita bahas nih sound quality-nya Music Lover. Kita cek dulu frekuensi responnya kayak gimana. Seperti biasa, gue selalu bandingkan dengan benchmarknya Sinfonia di RAM E3. Sebenarnya, secara umum bentuk grafiknya ya V-shape memang, tapi dengan beberapa hal yang unik. Nah, kita akan bahas masing-masing ya. Kalau Music Lover lihat, di 6 kilonya itu diturunin cukup jauh. Ini gue keingat sama Ocharaku ya, yang memang kalau kita lihat frekuensi respon dari brand Ocharaku di 6 kilo itu selalu ke-cut, jadi kayak hilang gitu. Ini kayaknya salah satu cara untuk dia bikin vokalnya itu nggak kerasa pedes, jadi nggak ada rasa sibilance-nya gitu. Dan memang menurut gue ini cukup menggambarkan bagian dari mid-nya. Secara umum mid-nya memang V-shape, ya kerasa mundur. Kalau kita dengerin vokal, memang kerasa agak di belakang, agak jauh, tapi gue masih suka karena vokalnya masih tetap halus dan cukup clear.
Kemudian hal yang unik juga nih, di bagian 8,5 kHz ini di boost cukup tinggi musik lover. Menurut gue ini agak tricky, soalnya ini akan jadi kerasa kayak extend gitu treble-nya. Jadi mungkin cenderung agak sedikit pedas. Tapi kalau musik lover lihat, di frekuensi 11 kilonya itu turun signifikan. Buat gua ini jadinya brilliance-nya agak kurang kerasa. Efeknya memang jadinya agak kurang open, kurang airy. Jadi agak apa ya, sparkle-nya sedikit kurang dapat gitu menurut gua. Sedangkan untuk bass-nya gua cukup suka. Deep, tebal, gesit gitu ya, cepet gitu. Oke lah bass-nya ini. Langsung aja kita bahas ke teknis suaranya ya. Untuk kelas IM harga 500-600 ribu, gue pikir ini masih oke loh. Cukup bagus malahan. Suaranya cukup koheren, ya mengingat ini kan hybrid driver dan multi driver. Tapi masih oke, masih koheren. Detail, clarity, gue suka. Ya masih dapat tuh, micro detailnya oke. Kemudian clarity ini masih oke, masih apa ya, jernih, clear, jelas gitu. Resolusi juga oke. Gambar suaranya jelas. Soundstage cukup presisi di kuping gua, plus 3D imagingnya cukup lega. Separasi instrumen masih bagus, masih kepisah-pisah, karakter tiap instrumen juga kedengaran dengan jelas. Transient bagus, responsif, presisi, terus dynamic range-nya juga bagus, suara kecil masih kedengaran dengan jelas, nggak ada frekuensi hilang, suara keras masih cukup kekontrol. Noise floor-nya termasuk tipikal yang bersih, yang black background. Kesimpulannya musik lover, KB Earpacker ini agak unik menurut gua. Beberapa tahun yang lalu untuk konfigurasi multi driver hybrid seperti ini, single DD dan 2BA itu cukup cukup sering digunakan. Kemudian belakangan ini udah mulai jarang. Sekarang orang malah balik lagi ke single dynamic. Ini kayaknya KB Ear mau coba untuk kayak refreshing lagi. Jadi mereka bikin lagi yang multi driver hybrid lagi. Dan memang masih masih cukup signifikan lah suaranya. Plus poin yang menarik juga dari IM ini itu di desain faceplate-nya. Ini gue suka, yang minimalis modern itu. Ini gue suka. Satu lagi yang menurut gue poin penting dari IM itu kualitas mic-nya musik lover. Memang gue akuin ini salah satu kualitas mic in-ear monitor yang paling bagus yang gue pernah dengar. Buat gue, IM KB Earpacker dengan harga 500-600 ribu rasanya perlu kita coba deh. Tapi kan itu pendapat gue musik lover. Bagusnya musik lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan harus selalu percaya sama kuping sendiri. Oh ya, anyway, kalau misalnya lagi di Bandung, musik lover bisa mampir di tokonya Sinfonia Musik. Kita ada di Jalan Ciamplas nomor 205A. Nanti di sana musik lover bisa nyobain berbagai macam audio portable, dan terutama IM ataupun audio portable yang pernah kita review. Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.